Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini kita akan belajar bersama pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita belajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Oke, langsung saja kita mulai. Nanti di sini kita akan membahas pertama, yakni meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita buka dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Oke, langsung saja. Optimis, ikhtiar, dan tawakal itu adalah merupakan satu mata rantai yang saling terkait yang tak dapat dipisahkan. Saya yakin kita, kalian, hidup itu pasti mempunyai harapan. Duweni cita-cita. Saya yakin tanpa ada harapan, tanpa ada cita-cita, hidup itu hambar, tanpa ada artinya, lempengai ngunu-ngunu tok. Karena kenapa? Tidak ada harapan yang ingin dicapai, tidak ada cita-cita yang ingin diraih. Kadang kita menganggap antara keinginan dan cita-cita itu sama. Padahal keduanya mempunyai arti yang berbeda. Apa perbedaannya? Yang pertama adalah harapan itu sendiri merupakan suatu keinginan yang belum tercapai. Sedangkan cita-cita itu adalah keinginan yang ada di dalam diri setiap manusia yang itu bisa terwujud dan kadang juga tidak. Contohnya apa? Nah, misalnya kita ini mempunyai cita-cita ingin menjadi dokter. Nah, ternyata karena kita mempunyai cita-cita menjadi dokter, maka kita dari sekolah ini sudah punya planning, sudah punya rencana. Nanti dari SMP saya mau melanjutkan ke SMA, dari SMA nanti saya mau kuliah ke sini lah. Cita-cita ini bisa terwujud, bisa tidak. Inilah cita-cita. Berbeda dengan harapan. Harapan itu keinginan kita yang belum tercapai. Contoh misalnya, aku kepingin tuku es cendol. Nah, ini adalah keinginan. Ternyata ketika aku kepingin tuku es cendol, ternyata orang duwe duit, maka keinginan itu tidak tercapai. Nah, lanjut. Nah, bagaimana menumbuhkan sifat optimis? Nanti kita bahas di belakang. Di sini ada gambar I can not. Nah, di sini ada gambar. Ini ada gunting memotong huruf T-nya, artinya berubah menjadi I can, saya bisa. Kalau I cannot, saya tidak bisa. Maka dari itu untuk menunjukkan kita menjadi orang yang mempunyai sifat optimis, kita harus mengatakan saya bisa, dan pasti bisa. Tujuan pembelajaran, poinnya banyak sekali di sini, 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah, saya lanjutkan. Bersikap optimis. Nah, ini ada gambar, ini ilustrasi. Akeh tanda tanya. Wonge bingung. Wong kan bingung, nak gak duweni sifat optimis, akhirnya dadi males. Oke. Orang yang mempunyai sifat optimis pasti orang tersebut memiliki harapan dan pemikiran yang positif dalam menghadapi segala hal. Bedanya apa dengan orang yang pesimis?
Kalau pesimis itu cenderung senantiasa berpikiran negatif. Contohnya ini, orang yang mempunyai pikiran positif, ketika dia melakukan sesuatu, akan tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka dia akan berpikiran yang positif. Soalnya apa? Optimis. Oh iya rek, mungkin aku isik gagal mergo ono kurangi ngene. Lah kekurangan ini diperbaiki. Nah, kalau orang yang berpikiran pesimis, sekali gagal wis males. Alah wis gak wis. Kok ngene gagal maneh, rugi maneh, gagal maneh, rugi maneh. Lah seperti ini. Ini yang tidak baik. Maka dari itu pentingnya kita menumbuhkan sifat optimis supaya apa? Kita ini dalam menjalani kehidupan kita itu enak. Kalau sudah optimis, sudah ikhtiar, yang terakhir nanti tawakal. Pengertian optimis dan dasar hukumnya. Di sini optimis dijelaskan adalah sebuah sikap yang mendorong seseorang untuk terus bersemangat dan berusaha untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang diinginkan. Jadi terus semangat, cita-citanya apa, terus dikejar. Apa yang diinginkan, terus dikejar. Sampai apa yang menjadi cita-citanya bisa terwujud. Nah, dasar hukumnya yang pertama dari surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Yang kedua, dasar hukumnya adalah dari hadis. Perawinya di sini adalah Imam Muslim yang berbunyi al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Wa fi kullin khairu rish ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah kamu terhadap apa-apa yang bermanfaat bagi kamu dan mohonlah pertolongan pada Allah dan jangan merasa lemah. Pandangan Islam terhadap optimis. Bersikap optimis merupakan wujud keyakinan seorang hamba kepada Allah. Sudah patut dan pantasnya kita sebagai hamba yang berikrar menggunakan dua kalimat syahadat, hendaklah kita senantiasa berpikiran positif, mempunyai sikap optimis, dan menjauhi sifat pesimis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Selain itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya qulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni abdi bi wa anna ma'ahu idza dzakarani
Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain khairim minhum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku, jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Kumpulan dimaksud di sini adalah kumpulan para malaikat. Menumbuhkan rasa optimis. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa optimis dalam diri, antara lain yang pertama, temukanlah hal-hal yang positif dari pengalaman kita masa lalu. Jadi masa lalu itu bukan untuk diratapi, akan tetapi dijadikan pengalaman, kita ambil yang positif. Kalau ada kesalahan pada masa lalu, lah kesalahan inilah kita ambil hikmahnya. Oh, kesalahan itu aku tahu ngalami ini. Ojo dibaleni maneh. Yang selanjutnya, menata kembali target yang ingin dicapai. Tawakal setelah ikhtiar. Ubah pandangan tentang kegagalan. Jadi kegagalan ini jangan dianggap, wah harus gagal rek, males, enggak. Kita anggap kegagalan ini adalah suatu motivasi, bahwasanya ketika kita sudah melakukan kegagalan, maka kita akan mendapatkan suatu keberhasilan. Manfaat sifat optimis. Yang pertama, jarang mengalami depresi atau stres. Soalnya pikirannya positif terus. Sing dicukup hal-hal sing apik. Yang kedua, daya tahan tubuh lebih terjaga, jelas. Soalnya pikiran positif, pikiran negatif, tadi males, sembarang dipikir elek-elek, sembarang kepikiran, akhirnya awak drop jadi sakit. Yang ketiga, mengurangi resiko terkena serangan jantung. Ya. Gak kena jantung, kena stroke, akhirnya bablas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang selanjutnya, menjadi seorang yang lebih percaya diri. Dengan kita punya sifat yang optimis, kita akan percaya diri untuk menjalani kehidupan kita. Tugas membuat video menggunakan seragam sekolah. Jangan lupa membaca surat Az-Zumar ayat 53, membaca surat An-Najm ayat 39 sampai 42, membaca surat Ali Imran ayat 159. Tugas dikumpulkan hari Jumat paling lambat pukul 18.00. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.